Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu atau kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah ta'ala yaitu tentang atau masih pada bab keutamaan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis yang akan kita bahas insyaallah ta'ala adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah. Abdullah adalah salah seorang dari kaum Ansar radhiyallahu anhu yang beliau memeluk Islam bersama kaum Ansar yang lainnya. Beliau mempunyai anak namanya Jabir. Dan Abdullah sang ayah ini wafat, terbunuh pada perang Uhud. Pada perang Uhud tahun ketiga Hijriyah atau hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Jabirin ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata, Ji'a bi abi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad muthila bihi qawudi'a baina yadayhi fadhahabtu akshifu an wajhihi fanahani qawmi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Ji'a bi abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qad muthila bihi. Jenazah ayahku Abdullah itu dibawa, dan ketika itu fisik beliau telah dicabik-cabik oleh orang-orang musyrikin. Telah dicabik dengan pedang, tombak, dan yang lainnya. Qawudhi'a baina yadayhi. Lalu kemudian jenazah Abdullah tersebut diletakkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam keadaan tertutup.
Fadhahabtu akshifu an wajihi. Maka aku pun datang ya untuk membuka wajahnya. Jadi untuk melihat wajah ayahnya. Fanahani qaumi. Namun kaumku mencegah. Mereka melarang aku. Yani untuk membuka wajah ayahnya untuk melihatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha." Para malaikat terus menaungi beliau. Yani jenazahnya ini. Jenazah Abdullah, ayah dari Jabir. Para malaikat terus menaungi beliau dengan sayap-sayap mereka. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Abdullah Al-Ansari, ayah dari Jabir, ya, radhiyallahu anhuma. Ayah dan anak dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan. Dan pada sehari sebelum Abdullah ini mengikuti peperangan, itu di malam hari, beliau telah berpesan kepada Jabir supaya membayar hutang-hutangnya. Karena beliau mempunyai sejumlah hutang, lalu beliau amanahkan kepada Jabir, putranya, supaya kalau besok ayah meninggal, ya, tolong Anda sebagai anak bertanggung jawab, ini membayar hutang-hutang ayahnya. Tentu dan harta-harta yang juga ditinggalkan oleh Abdullah. Dan betul ketika terjadi peperangan pada esok harinya, ya, Jabir termasuk, Abdullah termasuk salah satu di antara syuhada Uhud. Salah satu di antara syuhada Uhud. Orang-orang yang meninggal, ya, orang-orang yang gugur di saat terjadinya perang Uhud. Kemudian hadis ini juga tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang memang tidak menjaga kehormatan kaum muslimin. Ya. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang-orang beriman. Ya. Dan mereka tidak pula mengindahkan perjanjian dengan orang-orang muslimin. Mereka selalu melanggar. Ya. Ini perilaku orang-orang kafir. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahwa keluarga orang yang meninggal dari kaum kerabatnya, apalagi yang menjadi mahramnya, itu boleh melihat jenazah itu. Jadi pada dasarnya boleh. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu memang tidak diperkenankan. Ya. Untuk melihat kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sepatutnya dilihat. Seperti dalam kejadian yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Maka dari itu keluarga Jabir mencegah Jabir ketika akan membuka wajah ayahnya untuk melihatnya. Mereka mencegah. Ya. Jangan. Nah, karena ada dalam kondisi tertentu. Nah, jadi ini satu bukti bahwa Islam memang agama yang telah mengatur segala sesuatu. Termasuk kejadian yang baru berlalu, dan semoga Allah Ta'ala mengangkat untuk selamanya ketika wabah corona menimpa bumi ini. Banyak orang yang meninggal dan keluarga mereka tidak bisa melihat. Ya. Kecuali ada sebagian yang wajahnya difoto, ya, diambil gambar,
Ada sebagian yang tidak melihat sama sekali. Karena kondisi tertentu. Jadi pada dasarnya melihat ya wajah orang yang telah meninggal, terutama bagi kerabatnya, adalah hal yang dibolehkan dalam agama. Kecuali dalam kondisi tertentu, maka ini ada pengecualian. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang mengingkari suatu kemungkaran dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ya. Kita melihat di sini bahwa Abdullah telah meninggal, wajahnya telah tercabik-cabik oleh beberapa jenis senjata ketika itu. Ya, lalu kemudian akan dilihat oleh putranya. Ini tentu ada hal yang negatif di saat itu. Makanya mereka, kaum dari Jabir, mencegah Jabir untuk melihat ayahnya. Ini juga bagian dari mengingkari suatu hal yang mungkar, apalagi dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Kan juga kita melihat di sini tentang perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hikmah beliau di dalam berdakwah alaihi salatu wassalam. Beliau yang harus kita jadikan contoh teladan. Ya. Bagaimana hikmah beliau ya, di dalam menasihati umatnya. Ya. Dan beliau memberikan kepada mereka berita gembira di dunia sebelum di akhirat. Jadi intinya bahwa Rasul alaihi salatu wassalam seorang yang betul-betul berhikmah di dalam beliau berdakwah, dalam menasihati, dan cinta kasih beliau kepada umat ini. Nabi alaihissalam orang yang sangat mencintai umatnya. Beliau ingin menyelamatkan umat beliau. Ya. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim. Ya, di antara sifat Rasulullah SAW disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Ya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ini tentang sifat Nabi alaihissalam. Ya, beliau disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang tidak mau umatnya menderita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari golongan kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ya, beliau tidak mau umatnya menderita, diazab oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak beriman. Makanya beliau berupaya berdakwah, menyeru mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Dan beliau ada orang yang sangat bersemangat untuk menyeru umatnya, menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala agar mereka beriman Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau adalah orang yang sangat mengasihi dan menyayangi orang-orang yang beriman. Itu perilaku, itu adalah bawaan sifat yang dimiliki oleh Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kekuatan, taufik untuk mengikuti
An-Nabi alaihi salatu wassalam, baik akidah, ibadah, maupun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan tinggi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mati syahid. Dalam peperangan mereka memiliki makanah, kedudukan tinggi di sisi Allah taala. Dan itu diberitahukan dalam hadis ini. Ini menunjukkan salah satu keutamaan mereka, bahwa ya, yang meninggal atau Abdullah yang meninggal di saat itu dalam peperang Badar, ya, terus dinaungi oleh para malaikat dan sayap-sayap mereka. Ini menunjukkan kedudukan tinggi para syuhada yang wafat, meninggal dalam peperangan yang benar-benar bertujuan li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Sa'al bin Hunayf radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sa'al bin Hunayf radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin, barang siapa yang memohon kepada Allah taala, memohon agar dia mati syahid dengan betul-betul jujur, dia mohon pada Allah taala, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i, niscaya Allah akan menyampaikan orang tersebut pada kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia, orang itu meninggal di atas kasurnya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahih beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan para syuhada yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kejujuran dan kebenaran di dalam berniat, di dalam memohon pada Allah Ta'ala dan ikhlas. Ya. Maka Allah akan menerima, dan Allah Maha mengetahui hati-hati manusia. Ya. Allah tidak bisa dibohongi. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada setiap hamba. Ya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sa'ala Allah ta'ala syahadata, barang siapa yang mohon kepada Allah agar dia mati syahid, ya, bisidqin, dengan benar-benar jujur. Dia betul-betul jujur dalam hatinya, dalam ucapan lisannya, dalam tekadnya, niatnya untuk mati syahid, maka Allah akan menyampaikan dia. Ya. Allah mengangkat derajatnya, menyampaikan dia kepada kedudukan para syuhada, meskipun dia mati di atas kasur. Ini pentingnya niat. Ya. Makanya niat terkadang menjadikan seorang mendapat pahala walaupun dia belum melakukannya. Karena niat yang benar, dan Allah Maha mengetahui niat para hambanya. Ya. Ini satu rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Terkadang seorang dengan niatnya yang jujur, niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, dia mendapatkan apa yang diinginkannya, walaupun dia belum melakukannya. Karena keikhlasan dalam berniat itu. Keikhlasan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran
Bahkan mungkin perintah agar seorang betul-betul jujur pada Allah Ta'ala. Orang yang benar-benar dalam imannya kepada Allah Azza wa Jalla, dalam doanya kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengabulkannya dan menyampaikannya kepada apa yang diinginkannya. Kemudian pula di sini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan doa. Ya, permohonan pada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan memberikan, Allah akan menganugerahkan kepada orang yang memohon itu, ya, apa yang diharapkannya, apa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang sebab-sebab kematian. Mati itu satu, tapi penyebab kematian itu banyak. Ya. Ada orang yang meninggal ketika berjihad di jalan Allah dalam peperangan. Ada orang yang meninggal karena sakit, ya, ketika berbaring di tempat tidurnya. Ada orang yang meninggal karena misalnya kecelakaan. Dan berbagai macam sebab kematian. Ya. Bermacam-macam sebab kematian. Tapi mati itu pada hakikatnya satu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wafatnya orang yang beriman pada Allah Azza wa Jal tidak sama dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, hadis ini tentu sebagai pendorong bagi kita untuk apa? Selalu jujur kepada Allah Ta'ala. Ikhlas kepadanya dalam semua amal-amal ibadah yang kita lakukan. Termasuk dalam hal ini anda ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah dengan sesungguhnya dan penuh keikhlasan, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Kita tidak boleh ragu di dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin. Harus yakin. Makanya orang yang betul-betul bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia berharap, memohon, ya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal hanya pada Allah. Ya. Itu orang yang betul-betul bertauhid. Dia tidak berharap pada manusia. Tapi dia berharap hanya pada Allah Azza wa Jalla. Karena dia yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara ciri orang-orang bertauhid. Tanda-tanda kebenaran orang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak berharap kepada manusia. Dia hanya menggantungkan harapannya, permohonannya, kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, selebihnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka thiqah billah, yakin kepada Allah, akan membuat seorang betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba manusia. Jadilah orang yang bertauhid. Kita tidak usah banyak mengadu pada manusia, tidak ada gunanya. Mengadulah pada Allah Ta'ala kalau memang bertauhid. Nah, sekarang tidak sedikit orang menjadikan manusia tempat curhatan. Semua dicurhat kepada manusia. Di mana tauhid kita? Ya. Di mana tauhid kita? Mohonlah pada Allah, mengadulah pada Allah, memohonlah pada Allah, berharaplah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah segala-galanya. Dia yang memberikan, dia yang mencegah, dia yang menguji hamba-hambanya. Ya. Dia yang memberikan nikmat pada hamba-hambanya. Ya, nikmat yang dikehendakinya. Maka, ya, benar apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, menyuruh kita untuk berlari menuju Allah Ta'ala. Firru ilallah. Ya. Supaya kita betul-betul hanya
Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba syahadata shadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu. Ya. Barang siapa yang dia mencari, dia meminta, ya, agar dia mati syahid, dia memohonnya, dia mencarinya dan penuh kejujuran, u'tiyaha, maka dia akan diberikan. Ya. Walau lam tusibhu, meskipun dia tidak mati syahid, ya, dalam peperangan. Tapi ketika dia memohon pada Allah Ta'ala, dia betul-betul mencari dan berharap, maka Allah akan memberikannya. Hadis ini tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yajidu syahidu min massil qatli illa kama yajidu ahadukum min massi al-qarsati. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma yajidu syahidu min massil qatli, tidaklah dirasakan oleh orang yang mati syahid, ya, dari kematian itu, illa kama yajidu ahadukum min massil qarsati, kecuali salah seorang di antara kalian merasakan tentang sebuah gigitan, ya, atau cubitan seseorang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, hadis ini sebagaimana disebut oleh para ulama bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ini menunjukkan Allah memberikan keringanan kepada orang yang berperang di jalan Allah, kemudian dia terbunuh. Rasa sakit yang dirasakannya itu hanya ibarat cubitan. Karena Allah berikan keringanan kepadanya. Ya. Allah menjaga orang-orang yang mati syahid dan memelihara mereka, sehingga Allah ringankan rasa sakit ketika akan meninggal itu. Diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menunjukkan salah satu keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian sampai mereka terbunuh. Ya. Maka rasa ketika kematian itu tidak seperti orang yang lainnya. Ya, ibarat sebuah korso ibarat cubitan. Ya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan rasa sakit itu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa, bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari yang mana beliau ikut berperang pada hari itu, ya, menunggu musuh atau bertemu dengan lawan dalam peperangan, intadhara hatta malatis syams. Beliau menunggu
sampai matahari condong terbenam. Tsumma qama fin nasi faqala. Kemudian beliau berdiri di hadapan para sahabat beliau yang juga ikut berperang bersama beliau. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al aduwi. Janganlah kalian berharap, berangan-angan untuk bertemu dengan lawan. Untuk bertemu dengan musuh. Wassalullah al-afiyah. Dan mohonlah kepada Allah al-afiyah. Mohon kepada Allah keselamatan. Fa'idza laqitumuhum fasbiru. Namun jika kalian toh bertemu dengan lawan, ya berperang dengan musuh, fasbiru. Maka beliau memerintahkan untuk bersabar. Maka bersabarlah kalian. Ya. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Dan ketahuilah bahwasanya surga berada di bawah naungan bayang-bayang pedang. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma munzilal kitabi, ya Allah, zat yang menurunkan Alkitab itu Al-Quranul Karim, wa mujriyas sahab, zat yang memperjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan engkau ya Allah zat yang mengalahkan pasukan-pasukan yang bersekutu. Ihzimhum, ya, maka kalahkanlah mereka. Wansurna alaihim, dan tolonglah kami atau menangkanlah kami atas mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang ketika beliau diutus, ya Allah ya mentakdirkan beliau untuk dalam memperjuangkan agamanya adalah terjadinya peperangan atau jihad. Karena para anbiya itu ada dua macam ya. Para nabi ada yang tidak ada peperangan di saat mereka diutus oleh Allah Ta'ala. Ada sejumlah nabi, ya, yang mereka di zaman mereka itu, mereka hanya berdakwah, menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya tidak ada peperangan di saat itu. Tetapi ada para nabi juga yang mereka, ya, di saat mereka berdakwah, di zamannya mereka, ada perlawanan kepada orang-orang kufar. Nah, Nabi alaihissalam salah satu di antaranya. Ya. Para Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla dan disyariatkan kepada mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi alaihissalam sebagai seorang pemimpin, ya, beliau ada utusan Allah Azza wa Jalla, pemimpin kaum muslimin. Dalam peperangan pun beliau menjadi pemimpin dalam peperangan. Maka beliau selalu memberikan ya ini nasihat, arahan kepada umat beliau. Ini di antara sifat Nabi alaihissalam. Beliau selalu memberikan nasihat, arahan ya, kepada kebaikan untuk umat beliau, para sahabat beliau. Maka ketika terjadi peperangan pada suatu saat, beliau menunggu sampai matahari terbenam. Lalu beliau menasihati para pasukannya. Sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan, jangan kalian berharap untuk bertemu dengan lawan, bertemu dengan musuh. Ya. Selama tidak perlu berperang, tidak usah berperang. Ya. Makanya
peperangan itu adalah jalan terakhir dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wasallam pun demikian. Ketika beliau mengutus, ya, di antaranya misalnya Ali bin Abi Thalib untuk menaklukkan satu negeri, satu perkampungan, beliau selalu memberikan wasiat kepada para utusan itu. Ya. Pertama apa? Ajak mereka, seru mereka untuk memeluk Islam. Jadi orang yang didatangi itu hendaknya diseru kepada Islam. Ini yang pertama. Kalau mereka menolak memeluk Islam, berikan alternatif yang kedua. Yaitu, berikan kepada mereka tawaran yang kedua, membayar jizyah. Ya. Jizyah itu bea tertentu, ya, yang dibayarkan oleh orang-orang yang tidak mau memeluk Islam, ya, itu diberikan kepada penguasa kaum muslimin, ya, dan mereka akan dilindungi, ya. Itu jizyah. Ada mablagh tertentu, dana tertentu yang harus mereka bayar kepada penguasa kaum muslimin, dan dana ini digunakan untuk menjaga mereka, ya. Menjaga harta mereka, menjaga nyawa mereka, mereka aman di negeri kaum muslimin dengan membayar jizyah itu. Nah, kalau mereka tidak mau membayar jizyah, ya, atau upeti, baru kemudian mereka diperangi. Jadi peperangan itu yang terakhir. Oleh karena itu Nabi alaihissalam, beliau mengatakan kepada umatnya, pada para sahabat beliau yang mengikuti beliau dalam peperangan tersebut, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan bertemu dengan lawan. Wasallallahu al-afiyah. Dan mohonlah kepada Allah keselamatan. Dan kamu diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau dalam kondisi tertentu harus bertemu dengan lawan dan musuh, fa idza laqitumuhum, kalau suatu saat harus bertemu dengan mereka, fasbiru. Dan beliau memerintahkan untuk bersabar. Ya, hadapilah dengan penuh kesabaran, penuh ketabahan, ya, dan tawakal pada Allah Ta'ala. Jalankan tugas kalian dalam peperangan tersebut. Karena peperangan itu memerlukan kesabaran. Peperangan itu ada peninggalannya, ya, peninggalan sesudah peperangan, yaitu penderitaan misalnya yang diderita oleh orang yang menjadi korban perang, dan seterusnya. Jadi peperangan memerlukan kesabaran. Kalaupun harus berperang, harus bertemu lawan, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fasbiru, bersabarlah, hadapilah dan penuh kesabaran. Wa alamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, dan ketahuilah bahwasanya surga itu berada di bawah naungan, ya, pedang. Ini salah satu hal yang menunjukkan keutamaan orang yang ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal, mati syahid. Maka insya Allah dijamin surga. Kecuali kalau dia punya hutang. Kalau dia mempunyai hutang, tetap wajib membayar hutang. Karena mati syahid itu tidak bisa menebus hutang. Hutang itulah hak manusia yang harus dibayar. Oleh karena itu jangan menggampangkan masalah hutang piutang. Kalau punya hutang segera dibayar, dilunasi. Karena ini kaitan dengan hak-hak manusia. Kemudian beliau berdoa sallallahu alaihi wasallam, dan doa para nabi adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, beliau dalam hal ini bertawassul dan menyebut nama atau sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allahumma munzil al-kitab, ya Allah, zat yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Wa mujriyas sahab, wahai zat yang menjalankan awan di langit ini. Wa hazimal ahzab, ya Allah, yang mengalahkan atau yang mampu mengalahkan
pasukan-pasukan sekutu yang berkelompok, yang bergabung untuk memerangi kaum muslimin. Ihzimhum, kalahkanlah mereka. Wansurna alaihim, dan menangkanlah kami atas mereka. Menangkanlah kami atas mereka. Nah, ini doa. Doa dengan bertawassul dan menyebut di antara sifat-sifat Allah atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, af'alullah. Kemudian seorang mohon pada Allah Azza wa Jalla. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di sini banyak memberikan kepada kita pelajaran. Di antaranya adalah bagaimana kasih sayang dan cinta Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Ya. Dan yang pertama kali menjadi umat beliau adalah para sahabat yang hidup bersama beliau. Beliau mencintai umatnya, mencintai para sahabatnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita arahan. Jadi seorang pemimpin kepada umatnya, kepada rakyatnya untuk kebaikan. Ya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin yang baik itu yang menginginkan kebaikan bagi rakyatnya. Ya. Supaya bagaimana mereka menjadi orang-orang yang baik, yang bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka seorang pemimpin harus selalu menginginkan kebaikan bagi rakyatnya, bagi umatnya. Ya. Sehingga dia mengarahkan mereka kepada yang terbaik. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita, ya, seorang hamba itu hendaknya selalu mohon pada Allah al-afiyah. Al-afiyah itu keselamatan. Keselamatan dari berbagai keburukan di dunia dan di akhirat. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma sur awrati wa amin rawati. Allahumma hafadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini di antara doa atau zikir pagi dan petang yang mengandung doa. Kita mohon pada Allah Ta'ala al-afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan ini doa yang paling bagus. Seorang mohon pada Allah Azza wa Jalla al-afiyah di dunia wal akhirah. Maka perbanyaklah memohon pada Allah Ta'ala al-afiyah, selamat dunia dan akhirat. Karena kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dan berbagai macam ujian. Makanya kita mohon keselamatan pada Allah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk bersabar di saat seorang diuji oleh Allah Ta'ala dengan salah satunya ketika peperangan terjadi. Dan seorang diharuskan ikut peperangan, maka dia wajib bersabar. Ya, wajib bersabar dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti di balik ujian itu ada hikmah yang besar. Ya, ada hikmah yang besar. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita contoh dan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sepatutnya seorang berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memuji Allah, menyanjung Allah, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita inginkan. Ini di antara adab-adab dalam berdoa. Dan ini ada dalam surat Al-Fatihah. Sebelum kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, kita memuji Allah. Ya. Setelah baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujiannya milik Allah Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Penyayang. Malik Yaumiddin,
yang berkuasa di hari kiamat. Dari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya pada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi adab berdoa sebetulnya itu diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari dalam sholat kita, di situ mengandung tuntunan dalam berdoa pada Allah Ta'ala. Mengandung tuntunan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, jadi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tintani la turaddani. Ada dua perkara yang tidak ditolak. Tintani la turaddani. Au qallama turaddani. Ya, ada dua perkara yang tidak ditolak atau sangat sedikit ditolak. Jadi kebanyakan diterima. Yang pertama, ad-du'a'u indan nida, yaitu berdoa ketika azan dikumandangkan. Ya, indan nida. Ad-du'a indan nida. Yang kedua, wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'du. Dan yang kedua, ketika terjadi peperangan, di saat berkecamuknya peperangan antara lawan dan antara dua pasukan. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jadi Nabi alaihissalam menjelaskan kepada kita di antara saat-saat yang makbul, saat-saat yang dikabulkan permohonan seorang hamba, sebutkan dua hal dalam hadis ini. Karena ada beberapa hadis-hadis yang lain menjelaskan tentang saat-saat yang dikabulkan doa seseorang. Nah, ini salah satunya hadis ini menyebutkan ad-du'a indan nida, doa ketika azan dikumandangkan. Yang kedua ketika terjadi peperangan, ketika sedang berkecamuknya peperangan. Jadi saat itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa ketika azan tentu kita dianjurkan ya ketika mendengar azan untuk menjawab orang yang mengumandangkan azan itu. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai selesai. Setelah selesai kita mendengar azan dan menjawab azan, kemudian kita membaca ada kalimat yang ini diriwayatkan juga dari Nabi SAW, yaitu ucapan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ta. Ya. Nah, ini di antara adab-adab ketika mendengarkan azan. Maka kita dianjurkan ya setelah azan itu untuk kita mohon pada Allah Ta'ala. Antara azan dan iqamah ada saat yang tidak ditolak doa seorang. Ad-du'a bainal azani wal iqamah la yurad. Doa yang dibaca di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Makanya kita dianjurkan membaca doa antara azan dan iqamah. Ya. Antara azan dan iqamah. Kemudian yang kedua ketika terjadi peperangan, di saat berkecamuknya peperangan, orang yang mengikutinya dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kepadanya, dan ya Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah, dan mereka doa di saat berkecamuknya
peperangan. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau beliau pergi berperang, ya, atau ketika peperangan, beliau berkata, ya, beliau berdoa, Allahumma anta adudi wa nasiri. Ya Allah, engkau adalah pertolonganku. Ya Allah, engkau adalah penolongku. Wa nasiri, dan engkau yang akan memenangkan aku. Bika ahulu, hanya dengan engkau aku menolak. Ya. Wabika asul, wabika uqatil. Ya. Jadi doa Nabi SAW ini yang dibaca ketika terjadi peperangan. Ya Allah, engkau adalah penolongku, engkau yang menolong aku. Ya. Karena hanya dengan engkau yang aku mencegah diriku dari bahaya. Dan dengan engkau ya Allah aku bisa melawan musuh. Dan dengan engkau pula aku bisa berperang. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kelemahan seorang hamba. An-Nabi SAW berikan contoh kepada kita tentang tawakalnya seorang pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia hanya berharap pada Allah. Dia hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tiada kekuatan, tiada daya, ya, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan contoh yang diberikan oleh Nabi SAW supaya kita ini lebih mengenal diri kita. Kalau saja Rasulullah SAW, beliau hamba Allah, Rasul utusan Allah, kekasih Allah, ya, itu beliau hanya mohon pertolongan pada Allah dan bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita sebagai manusia biasa. Ya. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka hendaknya selalu mohon kekuatan, mohon taufik, mohon hidayah, mohon daya dan upaya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah, ini termasuk dia telah menyimpan simpanan-simpanan surga. Karena kalimat la haula wala quwata illa billah min kunuzil jannah. Salah satu di antara kanzun, di antara simpanan-simpanan surga adalah la haula wala quwata illa billah. Makanya kita dianjurkan memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kemenangan. Kemenangan, pertolongan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari diri kita. Bukan dari kekuatan kita. Tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu seorang mukmin dia melakukan sebab, ya. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seorang itu bersandar pada dirinya, bergantung pada dirinya, ya, kemudian dia melalaikan Allah Azza wa Jalla. Ini berarti alamat dan tanda kehinaan dan kebinasaan seseorang. Jadi orang mukmin itu selalu dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian orang berjihad di jalan Allah, tujuannya adalah untuk ya, litakuna kalimatullah yal ulya. Agar agama Allah menjadi agama yang termulia. Dan orang yang berjihad di jalan Allah. Bukan orang yang membela golongannya, kelompoknya, dirinya, hawa nafsunya. Ya. Itu bukan jihad namanya. Yang namanya jihad adalah orang yang betul-betul yang memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Litakuna kalimatullah hiyal ulya. Agar agama Allah menjadi agama yang tertinggi. Ini makna dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani jihad yang hakiki. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kalau beliau khawatir kepada suatu kaum, qala, maka beliau berdoa. Jika beliau khawatir pada suatu kaum, beliau berdoa pada Allah Ta'ala dengan doa ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya. Ya Allah, sungguhnya kami jadikan engkau pada batang leher mereka. Wa na'udzu bika min syururihim, dan kami mohon perlindungan pada engkau ya Allah dari kejahatan-kejahatan mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud yang sanad yang sahih. Nah, hadis ini adalah tuntunan dari Nabi alaihissalam ketika kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla dari kekhawatiran akan musuh atau lawan. Ya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, sungguhnya kami jadikan mereka, ya Allah, sungguhnya kami jadikan engkau pada leher-leher mereka. Ya. Dan kami mohon perlindungan pada engkau dari kejahatan-kejahatan mereka. Nah, orang kalau sudah berlindung pada Allah Azza wa Jalla dan membaca doa ini misalnya, maka dia tidak akan takut dengan lawan atau musuh. Karena dia bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu seorang kalau khawatir kepada suatu kaum yang akan berbuat jelek, berbuat buruk, keburukan padanya, hendaknya dia mohon perlindungan pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah melindunginya dari kejahatan orang-orang itu, dari kejahatan kaum tersebut. Ini diantara doanya. Kemudian di sini juga menjelaskan pada kita orang yang betul-betul berlindung pada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid. Ya. Pentingnya tauhid. Hanya berharap, bertawakal, memohon kepada Allah Ta'ala. Orang yang yakin pada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan ragu dalam kehidupan ini. Dia tidak akan gelisah dan gusar dalam kehidupan ini. Kalau dia betul-betul mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan dia yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu gelisah, yang selalu gusar dalam kehidupan ini membuktikan kelemahan tauhidnya. Ya, kelemahan tauhidnya. Tetapi orang yang yakin pada Allah Azza wa Jalla, thiqatu billah, maka dia tidak akan gentar dengan kehidupan ini. Dia akan tetap mantap dalam kehidupan ini. Karena dia memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tauhid ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Semua agama atau semua Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajarkan, menyeru manusia kepada tauhid. Tetapi tauhid yang betul-betul diwujudkan dalam diri seseorang. Ya. Tauhid yang betul-betul diwujudkan dalam diri seseorang. Keyakinannya, imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau seorang masih bergantung pada selain Allah, masih berharap kepada selain Allah, masih gelisah dengan kehidupan ini, ya, maka ini akan melemahkan tauhid. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Ya. Yang artinya al-khailu, ya, kuda itu ma'qud fi nawasiha. Ma'qud artinya terikat, terpancang pada ubun-ubunnya, yaitu al-khairu ila yaumil qiyamah. Kebaikan untuk sampai hari kiamat. Nah, makanya di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, tentang kuda-kuda perang, memang mereka tercatat dalam ubun-ubun mereka, bahwa mereka selalu siap untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dibawa, ya. Ketika kuda-kuda itu dibawa, kuda-kuda perang, makanya sampai ada surat Al-Adiyat, demi kuda-kuda perang. Ya. Dan mereka sudah termaktub dalam ubun-ubun mereka, itu kewajiban tatkala terpanggil dan dibawa untuk berperang di jalan Allah, mereka senantiasa siap. Mereka senantiasa menaati. Kemudian hadis yang berikutnya, an Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu qal, dari Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah al-ajr wal maghnam muttafaqun alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kuda itu terikat, ya, pada ubun-ubunnya, al-khairu ila yaumil qiyamah, kebaikan sampai hari kiamat, al-ajr wal maghnam, yaitu berupa pahala dan harta rampasan. Ya, tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Makanya kuda-kuda perang itu selalu siap ketika terjadi peperangan di jalan Allah. Mereka selalu, ya, taat, selalu ikut, ya, dalam peperangan. Kemudian ini tentu juga menjelaskan pada kita tentang keutamaan, ya, keutamaan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pasukan-pasukan yang ada ketika itu dalam peperangan, ada pasukan berkuda. Ada pasukan berkuda. Ya. Di zaman dahulu, perangan sebelum ditemukannya alat-alat yang canggih. Ya. Seperti rudal, tank, pesawat tempur, dan yang lainnya. Dulu ketika peperangan mesti ada atau selalu ada kuda-kuda perang. Pasukan-pasukan berkuda. Ya, mereka mempunyai peran yang besar dalam peperangan dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ditemukannya alat-alat perang yang modern, maka kebanyakan sudah tidak menggunakan kuda-kuda perang ketika terjadi peperangan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man ihtabasa farasan fi sabilillah
imanan billahi wa tasdiqan biwa'dihi fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawthahu wa baulahu fi mizani yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Ini hadis pernah kita jelaskan tentang ada 3 macam kuda yang disebutkan oleh Nabi SAW yang ada pahalanya itu adalah kuda-kuda yang dipelihara oleh seorang untuk berperang. Ya, untuk berperang. Sampai semua ditimbang. Ya, sebagai kebaikan bagi orang yang memelihara kuda-kuda perang itu. Ya, sampai rumputnya, kotorannya, ya kencingnya, ya, dan yang lainnya. Semua nanti dijadikan sebagai amal kebaikan bagi orang yang memelihara, memberi makan kuda-kuda perang tersebut. Kemudian hadis ini tentu menjelaskan kepada kita tentang kalaupun seorang mempunyai harta, ya, di antara harta-harta yang utama yang memiliki pahala adalah ketika seorang memelihara kuda-kuda perang. Karena ada orang memelihara kuda itu untuk kebanggaan baginya, kuda untuk berpacu dalam perlombaan, pacuan kuda misalnya. Ada orang memelihara kuda itu yaitu untuk berjihad di jalan Allah SWT. Maka yang lebih utama adalah yang untuk berjihad di jalan Allah SWT. Kemudian di sini tentu menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Ya. Kemudian kuda itu bisa juga diwakafkan. Ketika misalnya kuda salah satu kendaraan yang digunakan dalam peperangan, maka seorang muslim boleh mewakafkan kuda itu untuk peperangan. Dan dia mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Diwakafkan kepada kaum muslimin, diwakafkan kepada Baitul Mal. Ya. Tapi untuk digunakan sebagai kendaraan ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu di saat kuda masih digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah terus kita menuntut ilmu dan kita yakin pada Allah Ta'ala. Kuatkan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jal dalam menghadapi apapun yang kita hadapi di dunia ini. Ya, orang yang selalu bertawakal pada Allah, Allah akan menjadi pelindungnya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah yang akan melindunginya. Oleh karena itu, mari kita terus meningkatkan ilmu dan amal kita, kepasrahan kita pada Allah Azza wa Jalla, dan terus kita ajarkan umat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kami haturkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.